welcome back to Coffee Ball. Di pesan gue kali ini gue bakal membahas part kedua tentang siapakah pemain yang layak dijual ataupun layak dipertahankan oleh MU. Di part pertama gue bahas tentang kiper dan back, dan situ gue bahas secara rinci, sangat-sangat rinci sekali karena videonya 30 menit. Dan di sini gue juga kemungkinan bakalan videonya 30 menit juga, gue nggak tahu, tapi yang pasti ya video ini bakalan lama karena gue ini ingin mencurahkan pikiran gue yang selama ini itu terlalu melintas mulu di pikiran gue tentang MU. Dan kita langsung ke pemain pertama, yaitu ada dari sektor tengah. Sudah jelas karena yang kemarin back sudah, kiper sudah, dan sekarang gelandang dan striker, yaitu ada Juan Mata. Juan Mata ini baru musim lalu seingat gue dia tanda tangan kontrak 2 tahun seingat gue. Dan karena Juan Mata ini katanya karena masalah sama pemain senior juga, terus juga dia punya brandingnya dia tuh lumayan bisa untuk dijualkan seperti jersey atau apa, pokoknya dia tuh bisa menaikkan branding MU. Dan juga dia kan selama beberapa tahun terakhir dia adalah orang yang brand ambassador jersey-nya MU. Musim lalu gue inget tuh dia jadi brand ambassador, dia menjadi orang yang ada di iklan jersey Man United. Tapi kalau ngomongin soal permainan dia itu selama di MU, gue tidak pernah melihat bahwa Juan Mata ini adalah attacking midfield yang bagus. Ya kalian boleh judge gue kalau misalnya gue salah ya. Tapi ya gue expect ya ketika dia sebagus itu di Chelsea, sepotensial itu di Valencia, ketika dia datang di MU bener-bener ya setidaknya bisa sebagus di Chelsea lah. Nggak usah lebih dari Chelsea, setidaknya performanya sama bagusnya dengan di Chelsea. Baru-baru main bagus di Chelsea, dia performanya biasa-biasa aja. Asisnya juga tidak terlalu banyak, golnya juga tidak terlalu banyak, dan itu tidak ada di ekspektasi orang-orang semua. Dan ya gue nggak tahu apa masalahnya, dan pasti kalau sekarang dia itu udah tua, dan dengan didatangkannya Bruno Fernandes dia lebih sering dimainkan di right midfielder. Dan gue bisa bilang posisi right midfielder lebih bagus daripada posisi attacking midfield buat Juan Mata. Dan ya kalau misalkan dijadikan backup juga lumayan lah. Right midfielder kan kita atau MU kan kekurangan gitu loh. MU hanya punya Daniel James yang sebenarnya ya left wing. Meskipun sebenarnya MU juga ingin membeli Jadon Sancho, tapi kan ya kita kan nggak tahu apakah Jadon Sancho benar-benar bisa. Kalau misalnya Jadon Sancho dibeli ya boleh dipikirkan Juan Mata dijual pakai, tapi kemungkinan sih enggak lah. Pengalamannya itu bisa menjadi contoh buat Bruno Fernandes mungkin, karena kan ya Bruno Fernandes juga meskipun dia sudah berpengalaman, sudah 25 tahun, sudah bagus, mungkin dia juga butuh mentor. Jadi ya kesimpulannya gue juga nggak tahu apakah dia layak dijual atau tidak, karena ya sayang sekali dengan musim ini dia bermain di right midfielder menurut gue bagus banget sih. Dan kita langsung ke pemain kedua adalah Nemanja Matic. Nemanja Matic ini dirumorin ketika Mourinho resmi menjadi pelatih Spurs, langsung dirumorin tuh Matic pengen pindah ke Spurs, Mourinho pengen beli Matic atau apa-apalah gitu. Banyak banget rumornya, tapi ya pasti nggak jadi karena Ole masih butuh Matic. Karena di musim ini gelandang MU itu stoknya dikit. Percaya kepada James Garner masih kurang pengalaman, dan karena kan MU juga butuh spot ke Liga Champions, dan itu butuh banget. Setiap weekend di Premier League itu harus mengeluarkan tim-tim terbaiknya, karena ya harus menang terus dong. Karena kan seingat gue posisinya berapa poin gue lupa dah pokoknya. Kalau musim depan apakah Nemanja Matic ini layak dipertahankan atau tidak? Kalau misalkan Pogba dijual, jangan, karena Nemanja Matic ini juga kan salah satu defensive midfielder murni yang ada di squad MU. Scott McTominay ini bukanlah defensive midfielder murni, Fred juga bukan, hanya Nemanja Matic. James Garner juga masih main muda, belum berpengalaman. Kalau misalkan Pogba dijual, Matic pertahanin, karena ya dari segi pengalamannya juga. Dan juga kan kalau misalkan Pogba dijual semakin menipis dong stok gelandang MU, dan James Garner pun musim depan ingin dipinjemin oleh Ole. Jadi ya kalau misalkan Pogba dipertahanin, bolehlah dipikirin Nemanja Matic dijual apa tidak, karena ya terlalu banyak juga gelandang-gelandang MU juga kan. Nanti kan ada misalkan pos di starting lineup pasti sudah ada satu dari milik Scott McTominay. Nah sekarang tinggal satu posisi lagi nih, antara Fred, Pogba atau Nemanja Matic. Dan
gelandang yang cuma tiba ini posisi atau pilihan ketiga dong, dan nggak mungkin dia mau jadi pilihan ketiga. Kalau misalnya dia mau jadi pilihan ketiga ya oke lah, lu bertahan aja. Tapi kalau misalnya dia tidak mau jadi pilihan ketiga, ya mending lu pergi aja, karena ya kita masih punya banyak gelandang-gelandang lain, dan juga rumornya juga MU ingin membeli gelandang baru juga kan, Thomas Partey seingat gue tuh juga banyak gelandang-gelandang baru. Tapi yang pasti sih kalau misalkan MU bisa membeli gelandang baru, gelandang yang lebih muda, gelandang yang lebih bisa berpotensial, gelandang yang pokoknya lebih bagus kualitasnya daripada Nemanja Matic saat di umur 31 tahun ini, beli aja dan Nemanja Matic dijual. Karena ya menurut gue Nemanja Matic sudah mulai memperlihatkan keturunan performanya, dan ya sudah saatnya mungkin untuk dijual. Karena ya, kalau misalkan menunggu lama-lama lagi harganya bakal turun. Mungkin saatnya sekarang untuk dijualkan, harganya mungkin masih bisa 40 juta, 30 juta masih bisa. Langsung kita ke pemain ketiga, ada Paul Pogba. Ya, Paul Pogba ini sebenarnya sangat-sangat tricky sekali. Orang-orang berharap dia bisa menjadi duo yang baik dengan Bruno Fernandes, tapi dia adalah cedera hampir setengah musim dia cedera. Bahkan mungkin seperempat musim atau sepertiga musim, gue tau lah. Yang pasti dia cederanya panjang banget. Dan itu orang-orang berspekulasi bahwa Pogba ini sebenarnya udah malas main di MU, dan ya gue juga bisa berpikir seperti itu karena ya Andre Gomez aja yang cuman patah kaki. Yang patah kaki saja cuman bisa atau cuman recovery-nya cuma 3 bulan. Sedangkan nih Paul Pogba yang cuman gue nggak tahu cederanya apa, aku bisa sampai sepertiga musim gitu. Kan itu menjadi sebuah konspirasi aja gitu kan. Dia mungkin aja sih Paul Pogba ini kalau misalkan dia kan di press conference itu atau sebelum atau sesudah sepak bola ini di karantin, sepak bola ini dipospon, Pogba tuh selalu bilang bahwa dia suka di MU. Kalau misalkan dia benar-benar suka di MU, oke, pertahanin aja, karena Pogba ini salah satu gelandang yang menurut gue salah satu gelandang terbaik, gelandang ini ya, gelandang defensif ya, karena gelandang attacking midfield ya sudah jelas Bruno Fernandes. Jadi kalau gelandang defensif, menurut gue Pogba terbaik. Sebagus apapun Fred dan McTominay ini, potensial Pogba sangat-sangat luar biasa. Gue nggak tahu apakah mungkin salah pelatih yang tidak bisa mengoptimalkan potensial atau apa, tapi pasti Pogba ini sangat-sangat luar biasa. Tapi kalau misalkan dia memang tidak jelas, ketika nanti latihan juga agak malas-malasan, ya udah jual aja, karena MU tidak butuh satu pemain yang show off. Lebih baik Pogba dijual, misalkan harganya 80 juta, misalkan Newcastle yang beli atau Juventus yang beli 80 juta, itu kan uangnya bisa diakomodasikan buat beli pemain atau 2 defensive midfielder yang baru seperti Jude Bellingham, pemain muda ya, asal mana ya, 16 tahun tuh, terus kayak bisa beli siapa lagi tuh, atau mungkin 80 juta bisa dibeli satu pemain yang benar-benar defensive midfielder murni seperti mungkin aja Thomas Partey atau mungkin siapalah. Thomas Partey harganya nggak 80 juta sih, pokoknya sepintar-pintarnya MU aja. Karena ya kesimpulannya Paul Pogba kalau misalkan dia benar-benar cinta MU dan dia benar-benar menunjukkannya itu, karena di press conference kan dia bilang bahwa dia cinta MU. Jadi kalau misalkan di latihan, misalkan dia benar-benar cinta MU, udah pertahanin. Kalau misalkan dia agak malas-malasan di latihan dan dia ingin dijual aja, seperti itu. Terus Jesse Lingard jual, udah Jesse Lingard jual. Fred, kita langsung ke pemain berapa nih? Kelima, Fred ini gue pernah membuat di video pemain terbaik MU musim 2019-2020, dan gue bilang Fred. Karena apa? Karena Rashford bermain bagus 6 bulan cedera gitu. Bruno Fernandes bermain bagus hanya 2 bulan. Setelah itu sepak bola dipospon, kadang kan dia baru datang di bulan Januari gitu. Dan Fred yang benar-benar bagus panjang musim, bahkan di awal musim jelek, tapi dia di awal musim paling 2 bulan. Sesudah 2 bulan itu dia bermain bagus, dan dia bahkan bisa membuat kita lupa dengan adanya Paul Pogba gitu. Ya yang pasti orang-orang bilang bahwa jangan dijual. Jelas ini pasti Fred ini tuh sangat luar biasa musim ini, dan dia adalah salah satu pemain favorit gue. Karena apa? Karena selain permainannya, dia itu adalah pemain yang paling sangat sering dikritik di musim perdana MU ketika dia datangkan dari Shakhtar Donetsk. Tapi di musim kedua dia bisa step up. Jarang sekali pemain bisa seperti itu. Apalagi dia adalah pemain Brazil, dan kita tahu rentetan pemain Brazil di MU itu kebanyakan yang gagal. Dia sangat-sangat luar biasa Fred, dan ini sangat-sangatlah aset yang sangat-sangat penting untuk MU. Jangan sekali-kali bisa menjual Fred kecuali dia emang ingin pergi. Gue tuh selalu bermindset bahwa pemain yang ingin pergi udah jual aja lah, karena yang artinya kan kalau itu pemain ingin pergi, berarti kan dia udah nggak seneng bermain di situ dong. Dia pasti kalau misalkan kita pertahanin terus, dan artinya dia
tidak apa ya, mungkin dia ketika dia ingin pergi kita pertahanin terus. Ketika dia nanti main, dia bakal main malas-malasan karena dia sudah tidak ada rasa dia dan matinya untuk bermain di klub ini gitu loh. Iya begitu aja. Kalau misalkan kita tidak mau ya udah jual aja. Kita lanjut ke pemain ke-6, ke-7 Bruno Fernandes. Ya inilah, ya gue gak usah ngomong banyak, kalian tahu semua bagaimana kualitas Bruno Fernandes, ya gak usah dijual lah. Andreas Pereira di musimmu tuh bagus banget. Andreas Pereira nggak bagus banget sih, pokoknya bagus lah di musimnya Mourinho melatih 6 bulan terakhir loh. Andreas Pereira kan sering dimainin sama Mourinho dan itu menurut gue lumayan bagus-bagus aja. Tapi nggak tahu kenapa kok di zaman Ole tidak terlihat bagus ya. Sebenarnya ketika dia dimainin di attacking midfield ataupun posisi yang menyerang sebenarnya oke-oke aja, buruk tapi ya nggak terlalu seburuk itulah. Tapi kalau misalkan dia dimainin di defensive midfielder itu sangat buruk sekali, karena dia itu attacking midfield Pak. Dia tuh gelandang yang minded menyerang, nggak mungkin dong lu bisa mainin dia di defensive midfielder gitu. Jadi seperti itu aja. Yang bersisi dia masih pemain muda dan gue nggak tahu sih apakah dia layak dijual apa tidak, karena kalau misalkan dia dipinjemin lagi, dia udah banyak banget dipinjemin. Terakhir dipinjemin dia ke Valencia. Kalau misalkan dia dijual juga sayang juga, tapi ya bagaimana menurut kalian lah. Kalau misalkan gue masih bimbang apakah Andreas Pereira layak dijual apa tidak, karena ya kalau misalkan dia tidak dijual masih bisa lah memenuhi opsi di tengah MU. Misalkan Juan Mata dijual, masih ada Andreas Pereira lah yang bisa memenuhi opsi gelandang MU, meskipun downgrade banget tuh Juan Mata dijual, dapat kita mempertahankannya Andreas Pereira, downgrade banget. Tapi nggak apa-apa lah. Kita lanjut ke pemain ke 8 atau 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Taichung ini dia tuh sudah hampir resmi ke Inter Milan. Tapi karena Taichung tahu bahwa rencana Inter Milan untuk Taichung ini, ketika Taichung benar-benar resmi ke Inter Milan, dia bakal dipinjemin dulu ke Genoa atau tim-tim Italia lainnya, dan dia tidak suka dengan akar hal itu. Makanya dia langsung menolak Inter Milan dan tanda tangan kontrak dengan MU atau memperpanjang kontraknya sampai 2 tahun ke depan. Kalau misalkan lihat performa dia atau dari awal dia datang ke MU itu, dia adalah perebutan tim-tim Premier League besar untuk memperebutkan Taichung ini. Karena Taichung ini adalah salah satu potensial Belanda yang sangat-sangat luar biasa. Seingat gue waktu itu yang sangat-sangat ingin datangin Taichung itu MU Chelsea. Dan Chelsea kan akademinya bagus banget dong, Mbak. Akademi sebagus Chelsea aja bisa ingin membajak Taichung, berarti kan memang Taichung ini sangat-sangat luar biasa. Taichung, MU dan Chelsea sangat-sangat berebutan sekali, akhirnya yang dapat MU. Di akademi bagus, Taichung bagus banget, tapi entah mengapa kok dia di tim senior tidak bisa sebagus itu, entah mengapa. Bahkan ya tidak terlalu bagus lah, badannya kecil, badan kecil bisa diputar otak lah, bagaimana lu bisa memanfaatkan badan kecil itu. Seperti Neymar, Messi kan badan kecil, tapi dia tidak bisa memanfaatkan badan kecil itu untuk bisa menggocek-gocek, menusuk-nusuk, nggak bisa gitu, entah mengapa ya. Karena ya nggak tahu mengapa, tapi ya semoga aja Taichung sudah perpanjang kontrak bisa memanfaatkan 2 tahunnya di MU ini untuk latihan sebagus mungkin. Kalau misalkan dia setahun aja misalkan dia bagus, perpanjang kontrak lagi lah. Kalau misalkan ada perkembangan lah, ini mah ada perkembangan lah, nggak usah bagus-bagus, ada perkembangan, dia sudah mulai bisa liuk-liuk kalau apalah gitu loh. Karena ya Taichung ini gue berharap lebih dari dia. Jadi ya kita langsung untuk pemain ke-9 itu Scott McTominay. Ya dia ini setelah Fred dia menurut gue adalah pemain terbaik kedua MU di musim ini. Karena Scott McTominay itu pemain dengan hati, dan pemain yang bermain dengan hati sangat-sangat di-respect atau sangat dihormati oleh semua fans MU. Dulu ada Ander Herrera dilepas gratis, sekarang pindah ke Scott McTominay. Sangat-sangat luar biasa Scott McTominay, dan sebenarnya dia bukan defensive midfielder. Seingat gua Scott McTominay itu di akademi dimainkan jadi striker, seingat gua. Karena gue lihat di PES waktu itu, PES berapa? PES 2017, PES 2018 gitu. Scott McTominay itu striker. Dan gue juga lihat di Google ya, emang Scott McTominay itu dulunya striker. Dan entah mengapa pada saat zaman Mourinho, waktu itu zaman Mourinho kekurangan gelandang. Akhirnya Scott McTominay dinaikkan ke tim utama dan dimainin di gelandang, dan bagus. Itu kan luar biasa banget. Jadi
dulunya striker dan berpikiran untuk mencetak gol terus, dan sekarang lu berpikiran untuk menjaga gawang. Sangat-sangat luar biasa banget dong. Dan ya ini adalah salah satu pemain yang harus dibeli oleh MU. Maksudnya kalau MU ingin membeli pemain, contohlah seperti ini, harus seperti ini. Kalau misalkan pemain itu mahal, misalkan pemain itu 100 juta, ya minimal pemain itu punya hati seperti Scott McTominay, benar-benar cinta dengan klub gitu. Kalau misalkan 100 juta tapi dia hatinya dengan seperti Paul Pogba misalnya, ya sayang aja, karena ya pasti dia bakalan ngambek lah kalau misalkan dia dimainin atau apalagi itu, bakalan gengsi dengan pemain bawah atau apalagi itu. Tapi ya Scott McTominay mungkin menurut gue bakalan jadi calon kapten masa depannya MU, sangat-sangat luar biasa sekali. Dan MU atau Ole Gunnar Solskjaer benar-benar bisa memanfaatkan Scott McTominay ini, sangat-sangat luar biasa. Lanjut ke pemain ke-10 ada Angel Gomez. Angel Gomez ini saya ingat gue seangkatan dengan Taichung, dan sama seperti Taichung dia itu tidak bisa benar-benar mengeluarkan performa terbaik, yang entah mengapa sekali lagi ya. Taruh ganggu banget ini. Angel Gomez ini apa ya? Sama seperti Taichung, badan kecilan, memang lebih kecil daripada Taichung, tapi kecilnya itu negatif, bukannya dijadikan positif, malah tidak bisa dijadikan positif, malah jadi negatif. Entah mengapa ya. Tapi yang pasti ya, Angel Gomez ini sesudah 2 musim saya ingat gue dinaikkan di musim atau dinaikkan di tim utama, setelah 2 musim gue nggak ngeliat ada perkembangan dari Angel Gomez ya. Entah mengapa, kalau misalkan kalian yang lebih tahu tentang Angel Gomez mungkin kalian boleh komen di bawah, tapi entah gue ngelihatnya Angel Gomez ada perkembangan sejauh ini. Ya kalau misalkan ngomong dijual apa tidak ya tidak tahu, pokoknya ya lebih baik dipinjemin aja dulu lah, dipinjemin. Iya tuh musim maka dipinjeminnya ada perkembangannya, atau mungkin sama aja seperti 2 musim dia di MU atau di di skuad utama. Ya kalau itu dijual aja, karena ya begitulah, lo tidak bisa harus percaya dengan pemain muda. Kalau misalnya pemain muda itu jelek kan ya nggak bisa juga. Ya pemain mudanya benar harus yang bagus, karena ya MU ini tim bagus, dan MU ini adalah tim dengan branding yang sangat luar biasa gitu. Jadi ya kita lanjut ke pemain ke-11, dan ini pindah ke penyerang sekarang ya. Ada Odion Ighalo. Odion Ighalo ini sebenarnya gue udah pernah bahas ketika membahas pembelian transfer musim 2020 Man United. Dan sebenarnya itu gue nggak perlu ngebahas bagian performanya, gue langsung saja ngebahas tentang ada MU yang ingin memperpanjang loan option atau loan perpanjangan peminjaman lah semusim lagi. Dan sebenarnya menurut gue itu sih goblok ya. Entah kenapa kalau nggak lu langsung permanenin aja, meskipun balik lagi ya Shanghai Shenhua nya memang minta 15 juta seingat gue, tapi ya seingat gue kan loan option atau buying optionnya kan udah ada di kontrak ya, apa tidak ya, pokoknya seingat gue ada, dan itu tidak di atas 10 juta euro. Seingat gue berapa, 7 juta atau berapa gitu itu buying optionnya. Kok tiba-tiba Shanghai Shenhua nya minta 15 juta, gue nggak tahu bah. Dan Odion Ighalo nya pun bener-bener apa itu sama seperti Scott McTominay, itu dia main dengan hati. Dan gue sangat-sangat suka dengan pemain yang seperti itu, yang hati dia benar-benar cinta dengan klub. Dia main tidak tanpa uang, tidak semata-mata hanya karena uang. Kalau misalkan dia main karena uang, dia tidak bakal pindah dari Cina pak, meskipun balik lagi karena corona, tapi kan Oscar-nya nggak pindah gitu loh. Dia digaji 400 atau 300 ribu euro per pekan, ketika pindah ke MU jadi 100 ribu pounds per pekan. Jauh banget, meskipun euro dan pound sterling gedean pound sterling, tapi tetap aja jauh gitu. Bahkan Shanghai Shenhua-nya menawarkan 400 ribu euro ke Odion Ighalo supaya dia tidak pindah ke MU, tapi ya Odion Ighalo-nya masih berpikir untuk dia lebih baik bertahan di MU. Itulah dia. Sangat-sangat sayang banget kalau misalnya Odion Ighalo tidak permanen, karena dia adalah pemain yang bermain dengan hati. Kita lanjut ke pemain 12, ada Anthony Martial. Anthony Martial ini di musim ini dijadikan striker oleh Ole Gunnar Solskjaer. Dan menurut gua ini dah, banyak orang-orang yang membuli Anthony Martial, dia tidak bisa jadi striker atau apa. Anthony Martial bagus jadi striker kalau Marcus Rashford-nya ada. Itu sepenglihatan gue ya. Kalau misalnya Marcus Rashford bermain dan Anthony Martial jadi striker, Anthony Martial masih bisa dibilang bagus. Kalau misalkan Anthony Martial main tapi di sisi kiri Daniel James, sisi kanan Juan Mata, Bruno Fernandes, itu kurang. Kenapa? Karena kalau misalkan Rashford jadiin sayap kiri, dia tuh bisa kadang-kadang jadi striker, tiba-tiba Anthony Martial jadi kiri. Karena sepenglihatan gue, kalau misalkan aku Rashford dan Anthony Martial main beneran, itu benar-benar bisa kadang-kadang bisa jadi 4-4-2 formasi MU. Dan
semalitan gue lagi, atau Anthony Martial ialah striker yang lebih bagus ketika dimainkan di formasi 4-4-2. Kalian boleh judge gue, karena kebanyakan striker yang bisa bermain di sayap itu lebih cocok ke 4-4-2. Artinya dia cocok ke pemain atau striker yang tidak terlalu jaga-jaga banget, karena kan 4-4-2 kan back berarti harus menjaga dua back, harus menjaga dua striker itu, atau mungkin seperti seperti di timnas Perancis 2 striker tapi Giroud-nya yang menjadi bahan pengacau para center back doang atau apa. Tapi yang pasti kalau Anthony Martial ini lebih cocok ke 4-4-2 dan dia bakalan bagus kalau misalkan ada Marcus Rashford. Ya kalau misalkan mau dijual ya enggak sih, karena Anthony Martial juga menurut gue masih bisa dikembangkan potensialnya, dan dia juga sudah mulai kelihatan bagusnya dia dengan duet dengan Bruno Fernandes. Dengan Bruno Fernandes duetnya aja udah bagus, ditambah lagi bagusnya dengan Marcus Rashford. Itu kalau masuk musim depan trio ini bakalan benar-benar bisa chemistry sangat bagus, ditambah lagi dengan tambahin Jadon Sancho. Wah itu bakal ngeri banget. Anthony Martial dengan Bruno Fernandes itu udah ngeri, udah lumayan mulai chemistry, apalagi tambah dengan Marcus Rashford, tambah lagi dengan Jadon Sancho. Wah dream team sih, ini kan juga dream team juga, semuanya ngeri lah. Kita langsung ke pemain ke-13 ya, Marcus Rashford. Ya siapa sih yang mau jual Marcus Rashford ya, bagus begitu ngapain dijual, meskipun dia cedera tapi jangan dijual lah. Yaudah, Daniel James pemain ke-14. Gue udah pernah bahas Daniel James di pembelian MU di bursa transfer musim 2019-2020. Kalau kalian ingin melihat videonya tinggal kalian lihat aja. Dan ya yang pasti Daniel James ini jangan dijual lah, meskipun MU nanti bakalan beli Jadon Sancho atau mungkin ada Traoré di sayap kanan nanti, yang artinya posisi Daniel James bakalan tergeser atau apalah gitu. Kan Jadon Sancho sama Daniel James bagusan Jadon Sancho dong, nggak murah juga dia. Tetap aja Daniel James bisa menjadi super sub kan Daniel James itu punya speed yang bisa diandalkan ketika dijadikan super sub, atau mungkin Daniel James bisa menjadi backup sayap kanan sayap kiri, karena dia kan aslinya sayap kiri. Ya mungkin aja Daniel James bisa dijadikan backup sayap, siapapun sayapnya ketika misalkan Marcus Rashford cedera atau Jadon Sancho cedera, Daniel James selalu siap untuk bermain. Itu sangat cocok sih menurut gue, karena ya Daniel James ini pemain yang bisa main sayap kiri sayap kanan, jadi ya lumayan, dia juga punya kecepatan yang dimiliki. Tidak seperti Jadon Sancho kan tidak punya kecepatan banget ya, sangat gue, dia punya hanya teknik dribblingnya bagus tapi kecepatannya kurang. Kita langsung ke pemain terakhir, ada Mason Greenwood. Ya ngapain ngomongin jual Mason Greenwood, dia adalah the next Robin van Persie, tapi enggak usah, kita nggak usah ngomongin the next, he is the Mason Greenwood, bukanlah next Robin van Persie. Jangan sekali-kali kalian menyebut the next karena itu bakalan menjadi beban para pemain dengan ngomongin the next. Mason Greenwood ialah Mason Greenwood, Van Persie ialah Van Persie, dan biarkanlah Mason Greenwood bermain seperti Mason Greenwood tanpa harus mengiming-imingi permainannya dengan atau mengikuti permainan dengan Robin van Persie, karena ya itu yang dilakukan Marcus Rashford ketika dia dibilang the next Ronaldo. Dia sangat-sangat mengikuti bagaimana permainan Ronaldo, bahkan free kick Ronaldo aja dia ikuti. Tapi meskipun seperti itu dia bisa dong, dia bisa, tapi ya jangan sekali-kali mengiming-imingi pemain muda yang sangat-sangat luar biasa dengan kata-kata the next, jangan. Dan Mason Greenwood sangat-sangat luar biasa. Gue harap dia musim depan bakalan lebih luar biasa lagi. Jadi bagaimana kalian suka dengan video, jika kalian suka tinggal di like, jika kalian tidak suka tinggal dislike. So what's up guys, and I love football.